Hai, selamat pagi semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan kemanapun Anda pergi maupun kembali ke rumah. Oke, itu demi kesehatan Anda juga. Nah, sesuai dengan yang sudah jawaban Anda, ya, sesuai dengan jawaban yang sudah Anda berikan. Mulai dari 12 IPA 1, dari video pembelajaran yang saya suruh Anda komenkan. Dari 12 IPA 1, 12 orang, ya, 12 orang yang memberikan jawaban semuanya bitmap. Oke, di mana di dalam kelas ini pada Google Classroom saya ada 28 orang. Jadi kalau di sini 12 orang, artinya kalau kita bilang ya 12 dibagi 28 berarti sekitar 42,85% ya yang meminta bahwasanya materinya adalah bitmap. Oke, berarti Photopea ya, atau kalau Anda punya aplikasi Photoshop ya boleh. Lalu dari 12 IPA 12 IPA 2 ya. Di sini kalau kita lihat ya, saya catat dulu 42,85 ya, 42,85. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di 12 IPA 2 ini hanya 4 orang saja. Ya, 4 orang memilih vektor, lainnya diam-diam saja. Tidak tahu Anda itu pernah membukanya atau tidak, saya tidak tahu ya. Anda lah yang tahu. Jadi di sini kalau dicek 4 orang yang menjawab dari 29 orang ya. 4 orang dari 29 orang. Berarti 4 orang dari 29 itu hanya 13,79. Oke, 13,79% yang menjawabnya. Ya, selebihnya masih diam-diam, mungkin belum bangun dari tidurnya ya. Kemudian yang satu lagi adalah dari 12 IPS, ini juga semuanya menjawab bitmap, itu totalnya ada 6 orang ya. Kalau kita lihat total siswa yang ada di dalam Google Classroom ini yaitu 32. Berarti kalau kita bilang 6 dibagi 32 dapatlah sekitar 18,75% ya. 18,75% itu dari dari bitmap ya, dari 12 IPS. Jadi sesuai dengan setelah yang kita perhatiin ya, setelah kita perhatiin semuanya, maka di sini ya, saya menyatakan bahwasanya saya tetap mengikuti mana suara terbanyak. Jadi dari 12 IPA 1 ada 42,85 ya, yaitu sebesar 12 orang siswa. Oke. Dari 12 IPS itu hanya 6 orang saja yang menjawabnya atau dengan persentase 18,75% ya. Jadi kalau ditotalkan itu sudah pasti lebih besar daripada yang ada di 12 IPA 2. Jadi maka sesuai dengan yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya kita tetap mengikuti suara terbanyak. Jadi untuk itu kita akan melanjutkan materi Photopea. Di sini saya minta Anda siapkan gambar ya. Di sini saya tidak meminta Anda mengikuti gambar saya akan memakai gambar saya. Anda silakan gunakan gambar Anda ya. Jadi saya sudah siapkan sebuah gambar yang saya ambil dari profil yang ada di Facebook saya. Anda boleh memakainya. Di sini kita akan mempelajari sesuai dengan judul yang ada di depan. Sesuai dengan judul yang di depan, yaitu membuat bingkai foto. Jadi saya akan memakai foto Anda. Kita akan buat bingkai fotonya. Mungkin Anda berpikir gampang dong, bawa aja ke tukang foto. Ya memang gampang. Ya kita buatnya bingkai kita sendiri. Ya. Nah, di sini ya, saya harus tekankan bahwasanya Anda sudah ada gambarnya. Jadi siapkan dulu gambarnya. Jadi bagaimana Anda dengan memakai handphone, memakai apa ya silakan. Jadi saya sudah siapkan sebuah profil gambar saya.
di mana profil gambar ini ukuran resolusinya adalah 540 kali 550 ya, 540 kali 550. Oke, sekali lagi ya, 540 kali 550. Oke. Nah, jadi di sini ini tadi persentase yang Anda jawab ya, 540 dikali 550. Jadi di sini pada umumnya ini adalah lebarnya dan ini adalah tingginya pada umumnya. Oke. Nah, maka waktu setelah kita membuka photopea.com ini ya, kita tinggal pilih new project saja ya, kita tinggal pilih new project. Kita style ukuran gambar kita itu seberapa besar. Jadi di sini 540, lalu tingginya ini punya saya tadi 550. Karena ini nanti gambarnya saya tetap jadikan digital, saya resolusinya saya biarkan aja 72. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, bingkainya mau warna apa? Latar belakangnya itu, ya. Apakah Anda mau warna hitam, Anda warna putih atau warna lain, silakan. Oke. Saya sendiri saya akan memilih warna transparan ya, supaya saya nanti bebas memasukkan warna yang saya inginkan. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita pilih tombol create ya, tinggal pilih tombol create. Nanti dia akan membuatnya gambar yang sudah kita atur tadi lebarnya yaitu 550 ya, 540 dikali 550. Nah, gambar sudah ada ya, gambar sudah ada, tinggal gambarnya tinggal tarik dan letakkan aja ke dalam gambar ini. Jadi di sini saya sudah siapkan dua aplikasi ya, yaitu satu dari komputer saya dan satu ini aplikasi Photopea. Jadi Anda mengaturlah, kalau Anda memakai mobile ya bagaimana, kalau bisa memakai laptop itu lebih bagus lagi ya. Nah, tinggal Anda tarik saja gambar Anda ini ke dalamnya lalu lepaskan. Jika ukurannya pas ya, jika ukurannya pas maka gambar itu akan berada langsung di tengah. Oke, dan di sini kita bisa lihat layer. Layer itu apa? Layer itu adalah kertas ya. Jadi tadi kita backgroundnya transparan, maka nampak ini adalah satu lembar kertas yang dinamakan background. Tapi kita disebut sebagai layer background. Lalu saya masukkan lagi satu foto ya, satu gambar. Maka gambar itu karena tadi saya kasih judulnya itu adalah judul gambar saya adalah my profile ya. Jadi di sini maka di sini yang diambilnya adalah sesuai dengan judul gambar saya ya. Nah, jadi itu nanti tergantung ke masing-masing. Lalu di sini ya, saya akan memperlebar ukuran gambar ini ya. Kan ibaratnya areanya. Jadi area di sini kita sebut sebagai kanvas. Ya, kita sebut sebagai kanvas. Jadi kanvasnya kita perbesar. Jadi kalau Anda yang sudah pernah menggambar menggunakan kanvas, kanvas itu biasanya kalau untuk dalam menggambar itu yaitu apa namanya kita bilang? Biasanya kain, dulu saya pernah menggambarnya ya. Kain yang biasanya kain goni itu kain yang biasanya untuk kain tepung ya, kain tepung. Oke, apa namanya saya nggak tahu lagi karena itu dulu pekerjaan yang itu yang disuruh waktu saya masih semasa sekolah ya. Kain tepung ya, kain tepung yang sudah dicuci bersih ya. Lalu kita buat bingkainya itu terserah biasanya pakai kayu zaitun atau pakai kayu apa saya nggak gitu ingat lagi ya, yang sangat lembut jadi itu diikat, jadi sisinya itu kita ikat ya pakai paku cacing, oke, supaya membentuk bingkai. Lalu kain tepungnya itu kita tutupin, bingkai yang sudah persegi kayak gini ya, sudah persegi kayak gini kita tutupin, lalu kita hektarkan dengan hektar yang kuat boleh atau pakai paku payung boleh ya, paku payung yang kecil-kecil. Nah itu lalu itulah area gambar kita itu dinamakan kanvas, oke. Itu dalam menggambar ya, dalam menggambar. Jadi biasanya itu pakai cat minyak ya, yang alasnya biasanya kita buat dulu jadi warna putih dulu, jadi supaya mudah menggambarnya. Kalau langsung kain agak susah. Oke, nah, itu pengalaman sewaktu membuat pekerjaan menggambar dengan menggunakan kanvas. Saya nggak tahu Anda ini di dalam sekolah Anda ada atau enggak, saya nggak tahu. Jadi pengalaman dulu kami sekolah, ya pengalamannya sangat banyak ya. Jadi
Saya lebih suka tertarik dengan praktek. Jadi mudah-mudahan Anda juga seperti itu. Okey. Sehingga walaupun sekarang usia saya sudah 40-an, saya masih ingat materi dulu yang bagaimana. Okey. Nah, jadi di sini kita akan membuatnya ya, bagaimana ini nanti dibuat bingkai. Jadi nanti pertama ini kanvasnya kita perbesar dulu. Jadi caranya yaitu kita bisa dari image, canvas size ya. Image size itu adalah gambar yang kita masukkan ya. Canvas size yaitu area gambar kita. Oke, area luas gambar kita. Nah, jadi tadi sudah dibilang lebarnya 540, 550 tingginya. Anda sesuaikan dengan punya Anda, jangan ikuti punya saya. Oke? Jadi di sini bebas kita ya. Cuman intinya adalah tetap membuat bingkai. Nanti bingkainya juga bebas. Nah, di sini saya akan memberikan tanda cat relatif karena nanti menambah-nambahnya agak pusing ya, menambah-nambahnya agak pusing, jadi lebih mudah di sini saya buat aja relatif supaya 0. Jadi kalau nanti saya isi 100, artinya nanti di bagian lebarnya berarti 540 ditambah 100 jadi 640 gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya di sini lebih enak. Jadi saya tinggal hanya mau menambah berapa lebarnya dari area kanvas ini. Nah, ini adalah tempat posisi mau di mana posisi letak gambar kita. Jadi kalau kita letakkan gambar di sini, kita style lebar dan tingginya, maka area yang diluaskannya ditambah di sini. Jadi area yang ditambahnya adalah berarti yang sisi sebelah kiri dan sisi yang bawah. Tapi karena kita mau buat bingkai, itu pasti berada di tengah-tengah. Ya. Nah, di sini saya akan menambahkan satuannya pixel aja ya. Kita samakan satuan pixel aja. Lalu lebarnya itu saya buat lebar gambarnya itu lebar bingkai yang akan saya apain? Saya tambahkan bingkainya sebesar kurang lebih 75 pixel ya. Baik secara lebar maupun secara tinggi. Nah, jadi kalau untuk supaya nanti jangan terlalu ya, ada yang mau menambahkan ini. Jadi saya enggak ya. Ini maksudnya dibuat. Jadi kalau di atas ini 75, di bawah berapa. Jadi kita bisa tag. Jadi di sini karena perbandingannya enggak 1:1 ya. Jadi di sini lebarnya 75, maka kita bisa lihat di sini ya. Ya, di sini bawahnya 76. Jadi sesuai dengan perbandingan di sini. Oke. Tapi kalau kita nggak mau ada perbandingan rasionya, kita buang aja tanda ranting ini ya. Jadi di sini kita bebas. Jadi saya akan menentukan lebar dan tingginya masing-masing 75. Namanya bingkai kok. Berarti lebar harus sama. Nah, setelah itu saya okekan. Nanti di sini akan nampak area yang luas. Ini area ini adalah area yang di bagian background ini. Ya, background ini akan saya buat satu warna. Di mana warna yang saya tentukan terserah saya, ya. Tapi usahakan warnanya jangan sama dengan warna gambar, ya. Di sini gambar saya ini saya lagi berada di ya tempat untuk menanam sayur, ya. Hobinya sebenarnya di bagian menanam, ya. Programmer komputer saya itu, kalau ilmu komputer itu hanya juga sebuah ibaratnya seperti cita-cita, walaupun ke depan nanti saya kalau misalnya tidak jadi lagi bagian ahli komputer, saya akan jadi ahli di bagian pertanian ya. Tapi pertanian modern saya nggak suka pegang tanah, nggak ngerti saya bagian tanah. Tapi kalau mengenai bagian yang dengan sistem hidroponik, sistem air seperti ini, ya saya sih sudah mengikuti pelajarannya ya di Medan, jadi ikut pelatihan itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi banyak mengerti lah di situ ya. Nah, jadi ada masalah saya tangani sendiri, saya ini gimana saya tangani sendiri. Mulai termasuk meracik bukunya ya, semuanya, mulai membuat baknya nih. Itu hanya sekedar cerita ya. Jadi Anda silakan memilih gambar Anda sendiri. Nah, jadi di sini warnanya nanti saya pilih dari bawah sini ya. Ini warna depan ya, warna foreground dan warna background latar belakangnya. Jadi saya klik aja warna depannya ini karena sudah ada hitam, saya pilih aja ya. Klik aja di sini, jadi terserah di sini warna apa. Nah, Anda mau kasih warna latarnya ini warna apa? Terserah Anda. Tapi ingat, usahakan jangan sama dengan warna gambarnya. Usahakan buat beda ya. Nah, kemudian di sini saya akan memakai, misalnya saya memakai warna biru saja ya, warna biru. Oke, jadi di sini saya bisa mengatur ya warna biru yang bagaimana ya, menurut selera Anda masing-masing. Oke, jadi di sini kode warnanya dalam kode heksadesimal basis 16
Ini warna, kode warna dari masing-masing warna ya, merah, hijau sama biru ya. Ini dalam angka desimal ya. Ini dalam metode perwarnaan yang lain yaitu hue, saturation, brightness. Oke. Jadi masing-masing ada metode perwarnaannya. Nah, jika sudah selesai warna-warna yang kita inginkan, tinggal kita okekan saja. Nah, supaya latar belakang ini bisa jangan lupa kita pindah dulu ke layer background. Ya, artinya ke lapisan lembar kertas yang ada di sisi yang pertama kali nanti kita buat. Lalu cari untuk bagian untuk memberi warna, biasanya ada di sini. Ya, ada nampak gradient tool. Ini kalau ada nampak panah kecil-kecil kayak gini, panah siku, artinya di dalamnya masih ada pilihan. Tinggal ditekan tahan saja, pilihannya sudah keluar. Ya, tinggal pilih aja pen bucket. Kenapa tidak pakai gradient tool? Gradient tool itu artinya campuran dari minimal 2 warna, ya. Jadi kita pakai aja dulu satu warna namanya bingkai. Nah, di sini nanti di dalam ini saya tinggal hanya klik aja sekali, otomatis nanti ini di dalamnya sudah berapa warna, ya. Ini sudah ada. Nah, sebenarnya sudah jadi bingkai foto sudah bisa. Tapi karena saya ingin membuat bergaya sedikit, ya, saya akan menambahkan lagi sedikit seperti kayak nanti mungkin bekas-bekas lekukan atau gimana, ya itu nanti tergantung ke dalam kita mengatur polanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua saya akan kembali lagi ke layer yang gambar saya yaitu layer profil. Oke, saya akan memberikan nanti di sini seperti kayak ukir-ukiran seperti itu, ya. Nah, caranya kita akan seleksi gambar ini dulu, yaitu dengan cara select, kita pilih all aja supaya gampang. Select all ini berarti select gambar ya. Sorry kalau salah select, kita select aja deselect. Oke, sekali lagi di sini karena saya sih kalau pakai komputer gampang ya. Saya pakai komputer gampang, saya tinggal hanya tekan Ctrl tahan, saya klik aja layer profilnya aja. Ya, layer gambar saya. Otomatis ini sudah terblok. Oke, nah ini mudah. Jadi kalau misalnya kalau Anda memakai ini, ya berarti atau mungkin Anda mungkin aja bisa pakai rectangle, ya. Jadi kalau pakai yang mobile mungkin agak susah, tapi kalau pakai handphone gampang, ya. Tinggal kita di sini tarik aja sampai kemari. Oke, jadi dari sini sampai kemari aja, ya. Ataupun mungkin kalau Anda bingung, Anda blok aja agak lebih nggak masalah. Toh Anda berada di layer gambar Anda, area luas gambar Anda hanya seperti ini, ya, yang ada ini, ya, pinggiran gambar ini. Jadi kalau lebih ini nggak masalah. Nah, setelah itu kita akan mewarnainya dengan cara kita memakai kuas yang namanya brush. Oke, tinggal pilih brush saja, klik aja sekali. Nanti di bagian di sisi atasnya ini, ya, ada bentuk-bentuk yang mau kita pilih, bentuk permukaannya. Untuk yang di sini memang nggak ada ya, di dalam Photoshop lebih banyak karena ini bersifat online, jadi kita agak pilihannya lebih sedikit. Nah, di sini kita boleh memilih luas permukaannya itu mau berapa besar dan bentuknya mau bagaimana. Jadi ini bisa digeser-geser. Oke, sebenarnya kalau di dalam Photoshop banyak sekali pilihannya, tapi karena ini adalah bersifat yang namanya bersifat online, jadi ini mungkin pilihannya agak terbatas ya. Jadi pilihannya agak terbatas. Nah, jadi pilihannya paling-paling bisa kita tambahkan seperti ini, pensil, paling-paling ini yang bisa kita tambahkan ya. Nah, itu. Jadi ini. Nah, terserah Anda mau pakai yang mana. Oke, misalnya saya pakai yang sebesar ini aja, yaitu 76. Saya pakai simple aja. Jadi ini lumayan gede, jadi kalau terlalu lebar, luas permukaannya Anda bisa kecilkan. Mungkin ini saya buat aja jadi 35 pixel karena gambar saya kecil, ya. Jadi kalau gambar saya kecil, ya, otomatis saya harus pilih yang kecil juga. Nah, setelah itu, jadi di sini setelah itu, jadi saya akan mengasirin, ibaratnya pakai kuas ini saya hanya goyang-goyang ya, seberapa besar ini, pokoknya di bagian di sini aja, jangan terlalu dalam, ya, jangan sampai ke dalam, ya. Contoh saya ambil dari sini, ya, tinggal saya pelan-pelan saya tarikkan aja ya. Jadi dari sini saya tinggal pelan-pelan saya tarikkan aja, oke. Nah, jadi di sini tinggal saya buatkan, pokoknya jangan terlalu masuk, ya. Jadi Anda terserah Anda mau buat itu pinggirannya itu mau seperti apa. Cuman usahakan jangan ada yang
bolong-bolong gitu. Okey. Gunakan teknik Anda. Jadi kalau ini Anda udah capek, Anda boleh lagi dari bawah, terserah. Cuman ini usahakan bisa tersambung garisnya itu ya. Jadi ini dia seperti pakai kuas, pelan-pelan dikuasin ya sampai sesuai selera Anda. Oke, jadi kalau kurang rapi boleh Anda atur lagi. Nah, begitu juga dengan di sini ya. Silakan Anda atur sendiri mau bagaimana, cuma usahakan jangan terlalu dalam. Nah, ini kalau sudah terlalu dalam kan jelek. Ya, tinggal Anda andurkan saja, edit andur gampang kan? Oke. Ulangi lagi. Jadi kalau nariknya dikit-dikit aja lalu diulangi lagi boleh, terserah ya. Karena saya memakai komputer langsung ya ini lebih gampang sama saya. Oke, cuman kalau mau saya ini kelewatan banyak ya hasilnya seperti ini. Oke. Jadi pandai-pandai Anda lah bagaimana Anda menariknya. Jadi kalau punya komputer lebih gampang ya. Kalau punya mobile mungkin agak recok sedikit ya nggak masalah. Oke, di sini juga sama, saya buatin ya. Karena ini saya harus percepat ya. Jadi saya asal-asal tarik saja ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau buat yang lebih rapi ya pelan-pelan aja nariknya. Oke. Kita masuk yang di bawah sini. Ya, termasuk di sini. Ini sayurnya ini sayur selada ini. Ya, saya lagi menguji juga sekaligus menjual-jualnya juga. Jadi banyak yang tertarik karena namanya sayurnya juga sayur sehat ya, tidak ada pakai pestisida seperti yang di dalam dunia pertanian konvensional. Nah, ini sudah selesai. Tinggal saya hilangkan area seleksinya aja dari select, deselect. Selesai. Nah, dengan seperti ini ya, inilah dinamakan bingkai foto. Jadi nanti gambar inilah yang kita jadikan sebagai JPG. Oke, inilah nanti hasilnya. Jadi kalau ini misalnya Anda mau ya tinggal save aja gambar Anda ya, file ya, tinggal export aja jadi JPG boleh ya. Kalau Anda nanti punya Photoshop boleh aja save PSD boleh. Jadi di sini karena saya tidak ada mau saya langsung simpan hasilnya, ya udah saya tinggal aja save as JPG ya. Lalu di sini ditanya nanti dikasih tahu ukurannya seberapa besar ya, kualitas gambarnya mau seberapa bagus. Kalau mau bagus ya udah bawa aja 100%. Oke. Nah, lalu di sini formatnya JPG, ukurannya ini karena tadi sudah kita tambahin ya. Kanvasnya, jadi seperti biarkan aja, tinggal savekan saja, otomatis nanti sudah terdownload. Jadi kalau gambar ini nanti saya buka, maka seharusnya gambarnya seperti yang saya buat ini, ya, sehingga gambar yang sudah Anda buat itu sebagus mungkin Anda bisa jadikan sebagai profil gambar Anda, baik itu mungkin di WA, baik itu mungkin di Facebook, media sosial yang lain, terserah Anda. Bukankah ini bagus? Oke. Nah, itulah yang untuk hari ini. Jadi lumayan panjang video pembelajaran ini karena ini namanya mengajar dari selangkah demi selangkah. Jadi ini hanya latihan. Nanti saya kasih lagi satu contoh ya dalam bentuk yang sudah jadi. Anda buat sendiri bagaimana gaya Anda. Ya, hanya itu aja. Jika ada yang kurang jelas, kurang mengerti, kurang lain-lain, silakan ditanyakan. Oke? Sampai jumpa. Bye.